anak-anak, dalam pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang teks prosedur. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang prosedur. Teks prosedur ini bisa ada di mana-mana. Ya, maksudnya itu jika kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu, pasti kita membutuhkan teks prosedur. Contohnya saja cara membuat kue. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui cara membuat kue, cara membuat sesuatu, di sini dari teks prosedur ini kalian akan mendapatkan bagaimana cara dimulai dari definisinya. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menggambarkan bagaimana sebuah benda digunakan atau membuat sebuah benda yang diarahkan dengan beberapa langkah-langkah. Struktur umum dari teks prosedur ini ada 1, 2, 4, ada 4. Yang pertama yaitu goals atau aim yang berisi tentang tujuan, tentang aktivitas yang akan dilakukan atau yang dituntaskan. Contohnya saja how to make chicken katsu, yang artinya bagaimana kita akan membuat chicken katsu. Yang kedua yaitu material atau tools, dalam bahasa Indonesianya bahan-bahan atau alat-alat, yang berisi tentang materi dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, contohnya ada membuat chicken katsu yang terdiri dari materinya membuat 2 buah telur, 4 gram chicken, tepung terigu, garam, minyak, dan mayones. Dan selanjutnya ada step, yaitu langkah-langkah. Sebuah step bagaimana sebuah tindakan atau kegiatan dilakukan secara bertahap. Contohnya saja yang pertama itu yang first, yang langkahnya itu dibuat dengan menggunakan tebar dan kemudian digunakan dengan chicken fillet, dan yang selanjutnya digunakan ayam hingga telur merata. Dan yang terakhir yaitu conclusion atau hasilnya, yang berisi tentang hasil akhir bagaimana sebuah tindakan atau membuat makanan yang dilakukan dengan hasil akhirnya. Contohnya saja menyajikan sebuah makanan tersebut dengan orange juice. Selanjutnya, teks prosedur ini memiliki kaidah kebahasaan, yang mana kaidah kebahasaannya itu yang ada imperatif. Imperatif ini contohnya saja potong sayuran, masak air, dan lain-lain. Ya, imperatif ini bisa dibilang sebagai kata untuk menyuruh. Yang kedua, simple present tense. Simple present tense ini menggambarkan kalimat ke-1 dalam prosedur teks. Contohnya saja serve or place, yang mana kata-kata tersebut adalah kata-kata simple present tense atau verb 1, kata kerja pertama. Selanjutnya ada action verb. Action verb ini kata kerja yang aktif, yang mana kata kerja yang aktif ini kita disuruh untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya saja mencampur, mengambil, memutar, dan menghidupkan. Terus ada connected sequence, yang artinya kalimat penghubung antara langkah satu dengan langkah lainnya. Contohnya saja next, after that, dan while. Terus ada numbering. Numbering ini hampir sama dengan connective sequence, tapi bedanya numbering ini kita menggunakan nomor-nomor tertentu. Contohnya saja the first yang pertama, second yang kedua, the third yang ketiga, dan lainnya. Yang keempat yaitu ada conjunction numbering, yaitu kita menggunakan kata kalimat penghubung yang menggunakan angka-angka dan kalimat penghubung. Contohnya saja the first, second, after that, before, after. Nah, prosedur teks ini memiliki karakteristik tertentu. Contohnya saja 6 buah. Yang pertama yaitu menggunakan simple present, yang mana kata kerja pertama atau verb 1 digunakan dalam teks ini. Yang kedua, imperative sentence, yang artinya kita menggunakan kalimat-kalimat perintah untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, menggunakan connective sequence atau kalimat penghubung dalam prosedur teks. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah dengan menggunakan nomor.
yang artinya menggunakan beberapa angka untuk melakukan sebuah aktivitas yang digunakan dalam prosedur teks. Yang kelima, menggunakan action verb, kata kerja aktif. Yang keenam, menggunakan adverb yang digunakan untuk melakukan sesuatu dalam mengerjakan atau membuat suatu benda atau makanan yang ditentukan nantinya. Nah, selanjutnya ada contoh prosedur teks di sini, yaitu bagaimana cara membuat sandwich. Yang disampaikan tadi, di sini ada ingredients atau bahan-bahan yang digunakan. Yang di sini material atau tools. Nah, untuk how to make breakfast sandwich ini adalah name atau buahnya sendiri. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri bahan-bahannya, materialnya yang dibutuhkan untuk membuat sandwich. Nah, selanjutnya di sini steps atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat sandwich tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, memiliki koneksi atau sequence. Nah, di sini terlihat firstly, second, tense, next, after, dan terakhir yang finally. Dan conditional numbernya ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 tersebut. Nah, seperti kaidah kebahasaannya tadi, ada beberapa kaidah kebahasaan yang dilihat di sini. Contohnya saja yaitu memasak atau cook, wash, or atau what. Nah, jadi inilah dari ciri-ciri prosedur teks tersebut. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat prosedur teks.